Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan ya nak, jangan sering keluar rumah dan tetap menerapkan 3M. Apa tuh 3M? Mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjaga jarak, Mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Ya. Selain itu tetap harus semangat dalam belajar ya nak, walaupun kita ada dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Karena masa depan orang itu milik orang-orang yang rajin belajar ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya ingin satu orang memimpin doa. Silakan Naila. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Pertemuan kali ini ya, sebelum kita mulai saya absen dulu ya nak ya. Ya Bu. Ini Anggra ini. Suci Ramadhani. Hadir Bu. Adenova Aulia. Hadir Bu. Amalia Putri. Hadir Bu. Ya. Yara Sadrina. Hadir Bu. Oke, itu saya dulu ya. Saya lihat ini semuanya hadir ya nak ya. Baiklah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai materi uang ya nak. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah uang di dunia maupun di Indonesia dan juga membahas mengenai pengertian uang. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kriteria uang, kemudian fungsi uang dan jenis-jenis uang ya. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, saya ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat materi apa yang kita bahas pada minggu yang lalu, nak? Di Indonesia, Bu. Iya, sejarah uang di Indonesia dan dunia, ya. Siapa tuh? Alia. Bagaimana sejarah uang di dunia, nak? Sejarah uang di dunia, uang yang tidak muncul begitu saja. Ada beberapa sebab yang menyebabkan kemunculan uang tersebut, yaitu kemunculan uang yang dimulai pada zaman prasejarah sebelum ada barter, setelah mengenal barter, uang barang, uang logam, dan uang kertas. Ya, itu ya sejarah uang di dunia. Nah, kalau sejarah uang di Indonesia siapa yang tahu, nak? Udah, Bu. Indah, iya silakan Indah. Jadi uang digunakan di Indonesia itu sudah ada sejak zaman kerajaan, Bu. Kemudian dilanjutkan pada zaman penjajahan hingga zaman awal kemerdekaan. Namun pada saat itu Indonesia belum memiliki uang sendiri, mata uang sendiri, sehingga menggunakan mata uang asing. Dan pada tanggal 30 Oktober 1946, Indonesia akhirnya memiliki mata uang sendiri. Ya, itu ya sejarah uang di Indonesia. Kalau mengenai pengertian uang, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Rere, silakan. Saya, Bu, Rere Surbainayan. Ya, pengertian uang. Pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai
menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Ya, benar ya. Itu ya. Oke, baiklah. Kita masuk ke materi kriteria uang. Sebelumnya siapa yang tahu kriteria uang itu apa? Saya, Bu. Ya. Kriteria uang, 1 ada jaminan, 2 disukai umum. Iya, itu ya. Kalau fungsi uang ada yang tahu? Dila, Bu. Ya, silakan. Sebagai alat tukar, Bu. Iya. Kemudian kalau jenis uang, ada nggak yang tahu jenis uang itu apa aja? Yang sepengetahuan kamu? Saya, Bu. Iya, silakan Ade. Uang logam dan uang kertas, Bu. Iya, oke ya. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan materi melalui PowerPoint. Sebentar, Nak ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai masih membahas mengenai materi uang ya. Adapun tujuan kita membahas materi ini adalah sebagai berikut. Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui daring, aplikasi Google Meet, WhatsApp, dan Google Classroom dengan metode pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan yang pertama pengertian uang dengan benar ya. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis uang dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan fungsi uang dengan benar. Yang keempat, menyebutkan kriteria uang dengan benar. Dan yang kelima, mengidentifikasi jenis uang dengan benar. Ya, nah, itu tujuan kita mempelajari materi ini ya. Saya akan mulai dengan kriteria uang ya. Kriteria uang adalah ya menurut buku Bank dan Lembaga Keuangan lainnya karangan Kashmir tahun 2012 terdapat 8 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat dikatakan sebagai uang ya. Yang pertama yaitu adanya jaminan ya. Maksudnya adanya jaminan dari pemerintah atau negara yang mengeluarkan uang tersebut dan menjamin nilai uang yang terkandung dalam barang tersebut ya. Nah, yang kedua disukai oleh umum ya. Maksudnya barang yang dibuat sebagai uang itu diterima dan disukai oleh semua orang secara umum sehingga dapat digunakan sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, dan sebagai standar pencicilan utang ya. Kemudian yang ketiga, nilai yang stabil ya. Artinya barang yang diterbitkan sebagai uang harus memiliki nilai yang stabil dan diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin ya Nak. Nah, yang ketiga, maaf ya, yang keempat, mudah disimpan ya. Artinya barang yang dibuat sebagai uang itu harus mudah disimpan di berbagai tempat ya. Baik yang besar maupun kecil serta dalam jumlah yang sedikit maupun banyak ya. Jadi uang itu dia bahannya harus mudah disimpan ya Nak. Nah, seperti uang yang sekarang beredar di Indonesia ya. Contohnya uang kertas. Nah, uang kertas itu kalau di Indonesia bentuknya mudah ya untuk kita simpan, bisa dilipat-lipat ya. Nah, bayangkan kalau misalnya uang kita itu sebesar apa ya? Sebesar karton misalnya yang 1 kajang. Pasti kan susah ya untuk menyimpannya ya Nak. Nah, itu maksudnya. Kemudian mudah dibawa. Jadi maksudnya di sini uang barang yang dijadikan uang itu harus mudah dibawa kemana saja ya Nak. Artinya uang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya maupun dari satu tangan ke tangan yang lainnya ya. Nah, kalau uang yang ada di Indonesia, saya rasa itu semuanya mudah ya untuk kita bawa ya. Tidak ada kan uang di Indonesia itu yang beratnya 1 kilo atau 2 kilo. Ada?
Nggak ada ya? Nah, kalau Enggak, uang Bu. logam saja itu ringan sekali ya. Jadi mudah kita bawa-bawa ya. Nah, itu maksudnya ya, Nak. Iya, Bu. Nah, kemudian yang keenam, tidak mudah rusak. Ya, jadi barang yang diterbitkan sebagai uang tidak mudah rusak. Baik itu luntur warnanya ataupun robek, ya Nak ya. Jadi dia nggak mudah luntur dan tidak mudah robek. Yang ketujuh, uang harus mudah dibagi dalam satuan unit tertentu dalam berbagai nominal dari yang besar sampai yang kecil ya. Yang ketujuh, suplainya harus elastis. Maksudnya agar perdagangan dan usaha di suatu negara itu lancar, jadi jumlah uang yang beredar itu harus sesuai atau cukup dengan kebutuhan masyarakatnya ya. Itu maksudnya. Iya, Bu. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi uang. Jadi, menurut buku ekonomi uang, perbankan, pasar keuangan, edisi 8, karangan miskin 2008, fungsi uang itu yang pertama adalah sebagai alat tukar. Ya, maksudnya uang digunakan untuk membeli barang atau jasa, ya. Jadi yang kedua sebagai alat hitung, ya. Artinya uang menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual maupun dibeli. Itu ya, Nak. Yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Artinya uang yang tidak habis dibelanjakan dapat disimpan sampai waktu akan dibelanjakan kembali. Ya, itu dia fungsi uang, ya Nak. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis uang ya. Nah, jenis uang yang pertama itu berdasarkan bahannya ya. Terbagi atas dua, yaitu uang logam dan uang kertas ya. Uang logam itu uang yang berbentuk koin ya Nak ya. Bisa terbuat dari emas, perak ataupun perunggu ya. Nah, di Indonesia ada uang logam Nak? Ada, Bu. Ada ya. Ada, Bu. Terbuat dari apa itu ya Nak? Ada, Bu. Kedua uang kertas ya. Jadi uang kertas itu terbuat dari kertas yang berkualitas. Ya. Jadi kertasnya itu tahan air, tidak mudah robek dan tidak mudah luntur ya. Itu bisa kamu lihat ya. Kamu tentu sering memegang uang kertas kan? Sering, Bu. Iya, pasti sering ya. Karena tiap hari jajan ya Nak di sekolah ya. Di rumah juga jajan ya kan? Oke. Berikutnya berdasarkan nilainya. Ya, uang berdasarkan nilainya itu terbagi dua ya Nak ya. Terbagi dua juga. Yang pertama, uang bernilai penuh ya. Atau disebut full bodied money ya. Artinya nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Itu dia ya. Nah, yang kedua, uang bernilai tidak penuh atau representatif full credit money ya. Artinya nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya ya. Oke, kita masuk ke jenis uang yang berikutnya. Sebelumnya saya ingin menunjukkan gambar kepada kalian. Iya, uang apa ini Nak? Uang logam, Bu. Logam sama uang kertas. Uang logam sama uang kertas ya. Kalau ini, apa ini Nak? Cek, Bu. Cek. Cek ya. Siapa yang tahu? Cek. Cek sama kartu ATM. Sama kartu kredit. Ini ada cek, kemudian ini ada
biliet giro, kemudian ini ada kredit card ya. Siapa tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Adinda? Siapanya? Dini. Oke, Dini. Silakan, Dini. Cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembayar. Iya, ya itu pengertian cek. Kemudian ini biliet giro. Siapa yang tahu, Nak? Biliet giro? Ya, Bu. Ya, silakan, Nak. Surat biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak yang disebutkan penerima yang disebutkan namanya pada bank sama atau bank lain. Iya, itu pengertian. Kemudian, kalau kredit card? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi retail dan sistem kredit yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Iya, bisa kamu lihat di sini ya. Jenis yang berikutnya adalah uang berdasarkan lembaganya. Jadi yang pertama uang kartal ya. Uang kartal itu artinya uang yang dikeluarkan oleh bank sentral ya. Yang terdiri atas uang logam dan uang kertas. Nah, kemudian yang kedua adalah uang giral, ya. Uang giral itu terdiri atas 4, ya Nak ya. Cek, biliet giro, kartu debit, dan kartu kredit, ya Nak. Jenis uang yang berikutnya yaitu berdasarkan kawasannya, ya. Nah, yang pertama itu ada uang lokal, ya. Uang lokal ini adalah uang yang diakui dalam suatu negara tertentu, ya. Nah, contohnya saja seperti di Indonesia, ya. Rupiah itu adalah uang lokal yang kita gunakan di negara kita, ya. Nah, adalah uang regional, ya. Jadi uang regional ini dia digunakan atau diakui dalam suatu kawasan tertentu, ya. Artinya, contohnya seperti di Eropa ya. Nah di Eropa itu mereka itu menggunakan euro ya, sebagai untuk transaksi mereka, ya Nah. Kemudian yang terakhir adalah uang internasional, ya. Artinya ini adalah alat pembayaran yang diakui secara internasional, ya. Nah, contohnya itu seperti dolar, ya, dolar Amerika Serikat, ya, Nah, demikianlah penjelasan saya tentang materi uang ini, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Nak, silakan. Ya, Elma. Saya Bu, saya ingin bertanya, uang harus mudah dibagi dalam satuan unit tertentu dalam berbagai nominal dari yang besar sampai yang kecil. Itu bagaimana maksudnya, Bu? Iya, jadi itu maksudnya begini ya, Nak. Jadi uang yang itu dia harus memiliki nominal yang mudah ya untuk dibagi ya. Jadi dia itu biasanya nilainya itu genap ya Nak ya. Jadi seperti misalnya uang yang beredar di Indonesia. Coba kamu perhatikan itu rata-rata dia genap ya. Ada uang berapa? Ayo, uang berapa coba? Pecahan berapa? 2.000, genap kan? Terus pecahan berapa? 10.000. Nah, itu juga genap ya. Terus berapa? 5.000, ya kan? Berapa? 20.000. Iya, 20.000.
50.000, 100.000, ya kan? Itu ya, Nak. Tidak ada jumlah nilai uang itu yang dibuat misalnya dalam satu lembar 125.000, nggak ada ya. Kemudian misalnya 115.000 atau 65.000, itu nggak ada ya, Nak ya. Rata-rata atau 62.000. Tujuannya apa? Supaya dalam bertransaksi menggunakan uang itu akan mudah gitu ya, Nak, menghitungnya. Itu maksudnya ya. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ya, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Jadi tugasnya sudah saya bagikan dalam bentuk KPD di WA grup kita ya. Jadi silakan kamu buka, kemudian di situ ada tugas kelompok dan tugas mandiri ya. Kamu kerjakan terlebih dahulu tugas kelompoknya ya. Kamu berdiskusi dengan kelompok yang sudah saya bagi melalui WA grup kemarin. Nah, dan kamu sudah membuat WA untuk kelompok kamu juga kan? Jadi kamu berdiskusi melalui grup WA. Nah, setelah selesai nanti saya akan minta kamu untuk presentasikannya ya. Ya silakan mengerjakan, Nak. Saya minta setiap anggota grup itu harus aktif ya, Nak ya. Harus aktif karena akan saya ambil penilaian keaktifannya ya. Ya silakan, Nak, berdiskusi. Ayo, teman-teman kelompok 4 masing-masing memberikan masukannya ya. 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 Silakan berdiskusi ya, Nak ya. Ya nanti sebentar lagi nanti kita presentasikan ya. Selesai anak-anak diskusinya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nah, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan siapa yang akan mempresentasikan? Yang warna hijau gambar jerapah. Suci ya? Suci dari kelompok 1, Bu, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi. Kalau pemerintah mencetak banyak uang dan dibagikan cuma-cuma, otomatis masyarakat akan memegang banyak uang. Tapi kondisi ini malah membuat mereka semakin konsumtif. Ya, berarti ya. Tadi pertanyaannya di LKPD itu apa ya? Coba bacakan, Nak, Suci. Analisis mengapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya agar bisa membayar hutang dan terbatas dari kemiskinan. Ya, jadi oke, untuk kelompok yang lain silakan untuk menanggapinya, Nak. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Rivena ya? Siapa yang mau bertanya? Nadila? Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan konsumtif itu? Iya. Silakan kelompok 1, siapa yang mau menjawab, Nak? Konsumtif itu berarti mengonsumsi secara berlebihan. Misalnya mereka akan membeli apa saja yang sebelumnya tidak bisa mereka beli. Contohnya saja seperti mobil. Hal itu akan membuat permintaan mobil jadi naik. Otomatis produsen mobil bekerja keras meningkatkan produksi mobilnya. Kalau tidak mampu mengikuti permintaan pasar, ketersediaan mobil di pasar jadi habis. Soalnya menaikkan jumlah produksi itu ya berarti harus menambah jumlah pekerja, upah mereka dan lain-lain. Pada akhirnya juga sama aja gitu loh.
Oh, gitu ya. Ya. Gimana, sudah mengerti, Rivena? Sudah, Bu. Ya. Baiklah, berikutnya saya minta untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Saya Bu Mutiara. Oh ya, Mutiara silakan. Daya beli yang tinggi akan membuat harga barang naik. Bisa-bisanya telur aja harganya 1 miliar per kilo. Seperti yang terjadi di negara Zimbabwe. Oke, silakan Uci. Pertanyaannya, sejak kapan mata uang negara Zimbabwe mengalami keterpurukan dan sebutkan contoh dari keterpurukan tersebut. Ya, silakan kelompok 2 siapa yang mau menjawab? Puan, Bu. Ya, silakan Puan. Mata uang Zimbabwe mengalami keterpurukan sejak 2008. Di sana harga telur bisa mencapai 100 miliar dolar Zimbabwe. Iya, ya. Jadi negara Zimbabwe itu pernah mengalami inflasi besar-besaran ya, Nak ya, sehingga harga di sana itu luar biasa mahalnya ya, karena kelebihan uang di negara mereka ya. Nah, selanjutnya kelompok 3 silakan membacakan hasil presentasinya, Nak. Saya, Bu. Silakan. Saya Indah Permatasari dari kelompok 3 akan menjawab alasan kenapa negara tidak memproduksi uang sebanyak-banyaknya. Karena orang-orang akan merasa memiliki banyak uang sehingga orang tidak lagi produktif dan mengakibatkan negara tersebut jatuh miskin. Andaikan kita diberi uang 1 miliar dalam 1 bulan, maka pasti kita tidak akan mau lagi bekerja. Akibatnya berbagai profesi akan kehilangan pekerjanya dan dia akan tergantung pada impor. Sekian, terima kasih. Ya, itu dari kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 4 silakan, Nak, bacakan hasil diskusi kalian. Saya Nadila Syaifah Lubis dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya dan menghindari kemiskinan. Ya. Karena nilai mata uang tersebut akan turun, bukannya semakin kaya raya, mencetak banyak uang akan membuat nilai mata uang itu sendiri turun. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau sudah banyak suatu negara kelebihan uang, maka nilai uangnya itu akan semakin kecil ya, bukan semakin besar ya, karena dia sudah melebihi dari persediaan barang-barang yang ada di negara tersebut ya, Nak. Nah, soal diskusi sudah dipresentasikan semuanya. Nah, untuk berikutnya, Nak, kita masuk ke soal individu ya. Jadi kamu kerjakan secara individu. Nah, soalnya ini sama dengan yang ada di LKPD ya. Silakan lihat dan silakan kamu baca LKPD-nya. Oke. Sudah kelihatan ya? Udah, Bu. Ya, nah, udah, Bu. Silakan kamu kerjakan. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Silakan, Nak. Baiklah, sudah selesai, Nak, mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baiklah. Saya minta satu orang untuk menjawab soal nomor 1. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan Aulia. Analisislah mengapa uang zaman dulu berbeda nilai jualnya dengan uang zaman sekarang, padahal nilainya sama. Karena terjadi pengaruh dari inflasi dan peningkatan perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa pada zaman dahulu untuk mendapatkan bahan baku tidak sulit seperti sekarang, dan ambil saja contohnya permen. Pada zaman dulu jika membeli permen dengan uang 1.000 pasti bisa mendapatkan kurang lebih 10 pieces. Tapi sekarang dengan uang 1.000 hanya mendapatkan 4
atau 5 pieces itu semua dipenuhi oleh bahan pokok pembuatan permen meningkat, sehingga otomatis dalam penjualannya pun meninggi. Ya, oke, benar itu ya nak jawabannya. Sekarang coba siapa yang bisa menjawab soal nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan Ade. Ade ya? Ya, silakan. Dinda, Bu. Ya. Sebutkan jenis uang berdasarkan lembaganya, berikan contohnya. Uang berdasarkan lembaganya dibagi menjadi 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Contoh dari uang kartal adalah uang logam dan uang kertas. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Uang giral terdiri atas bilet giro, cek perjalanan, cek, dan kartu kredit. Iya, Tia. Benar tuh ya nomor 2 ya jawabannya. Kemudian nomor 3 siapa nak yang menjawab? Saya, Bu. Ya, Salsabila, silakan. Uang kartal sebagai alat pembayaran sah dan wajib diterima oleh masyarakat pada sebuah transaksi jual beli. Sedangkan giral merupakan alat pembayaran berupa surat berharga yang sewaktu-waktu dapat digunakan pada transaksi jual beli. Iya, benar nak ya jawabannya. Untuk nomor 4, coba silakan siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Soal nomor 4 ya, silakan nak. Apakah yang kamu ketahui tentang sistem pembayaran non-tunai dan berikan contoh alat pembayaran non-tunai? Non-tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen pembayaran yang disediakan oleh sistem perbankan. Contoh alat pembayaran non-tunai berbasis warkat, kartu APMK, dan sistem transfer. Ya, benar ya jawabannya. Jadi semua jawabannya sudah dijawab dengan benar ya. Artinya anak-anak ibu semua sudah memahami materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini ya nak. Sebelum saya menutup pertemuan kita pada hari ini, saya minta siapa yang bisa memberikan kesimpulan. Ayo silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Puan ya? Iya, Bu. Ya, silakan Puan. Kesimpulannya, kriteria uang yaitu 1. Ada jaminan, 2. Disukain umum, 3. Nilai yang stabil, 4. Mudah disimpan, 5. Mudah dibawa, 6. Tidak mudah rusak, dan 7. Mudah dibagi, serta 8. Supply harus elastis. Ya, oke ya, itu kesimpulan untuk kriteria uang. Ada lagi yang bisa buat kesimpulan, nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Rifana, ya. Kesimpulan dari fungsi uang, 1. Uang bisa dijadikan alat tukar. 2. Bisa dijadikan alat hitung. Dan 3. Bisa dijadikan alat penyimpanan nilai. Iya. Benar ya, itu kesimpulan untuk fungsi uang. Yang lain ada lagi yang bisa nak membuat kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Adenova Aulia. Jenis-jenis uang terbagi atas beberapa jenis, Bu. Yang pertama yaitu uang berdasarkan bahan, terbagi atas uang logam dan uang kertas. Uang berdasarkan nilainya terbagi atas yang pertama, uang bernilai penuh atau full bodied money. Yang kedua, uang yang bernilai tidak penuh atau representative full bodied money. Ya. Yang ketiga, berdasarkan lembaganya, yang pertama yaitu uang kartal dan uang giral. Dan berdasarkan kawasannya terbagi atas uang lokal, uang regional, dan uang internasional, Bu. Ya. Itulah ya nak kesimpulan dari materi kita pada hari ini ya.
untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas mengenai kantor bank ya. Jadi silakan kamu baca di buku paketmu dan juga kamu bisa mencari informasi dari mana saja ya. Untuk tugas di rumah ya, untuk tugas di rumah saya di WA group link untuk link Google Form ya. Ada 10 soal pilihan berganda. Nanti kamu kerjakan ya sesuai dengan perintahnya ya. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini ya. Tetap semangat nak ya, tetap menjaga kesehatan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan yang sehat ya. Demikianlah saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.